Saya menyadari bahwasanya bahasa Inggris ini adalah suatu hal yang mahal, karena bahasa pemrograman tersebut rata-rata diproduksi oleh orang-orang luar negeri dan rata-rata 100% mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak bisa dilepaskan ya antara dunia IT dengan bahasa Inggris. Jadi Kalau kita menguasai IT, kita bisa menguasai bumi gitu. ada dream nggak untuk kerja sama Elon Musk? Saya setuju jika dia yang ngajak, aku ikut. Kenapa milih Time akhirnya? Kan kenapa di Jakarta kan banyak ya? Kenapa milihnya online-nya ke Time Language Center? Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini Time Language Center menghadirkan salah seorang student Time yang sudah warawiri di dunia IT ya. Nah, beliau ini merupakan alumni dari STEMIC Amik Jainusa, anaknya Pak Erwan Kinun nih. Betul ya? Nah, sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Namun tetap belajar bahasa Inggris di Time Language Center. Nah sekarang lagi offline ya, karena lagi liburan ke Padang, biasanya kelasnya online. Nah dia menyempatkan diri untuk belajar bahasa Inggris secara online dari Jakarta ke Padang. Nah kita kenalan dulu yuk dengan sahabat Time ini, namanya adalah Rahmat Nur, Rahmat. biasa dipanggil Rahmat. Perusahaan di IT di mana? Sekarang di salah satu perusahaan IT di Dana Indonesia di Jakarta. Oke. Asal dari Pariaman, Padang Pariaman lebih tepatnya. Ajojo ya. Oke, Ajo. Gue manggil Ajo boleh nggak ya? Boleh, silakan. Oke, kenapa bekerja di bidang IT? Apakah suka, hobi atau gimana? Eh, Alasan utamanya adalah tentunya karena saya suka hobi, dan alasan kedua adalah karena hasil riset saya di dunia IT itu lebih jangka panjang, hasil outputnya lebih jangka panjang dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena hampir semua ilmu pengetahuan membutuhkan IT. Jadi menurut pendapat saya hobi saya ini adalah tepat, itu aja. Yes, exactly. Dunia sekarang apalagi dengan tsunami teknologi itu membutuhkan IT, the web developer, mobile programming, cyber security, and many things there yang harus dipenuhi pasarnya oleh anak-anak muda seperti Rahmat ini ya. Well, saya mau nanya nih, kan udah terjun dunia kerja udah tamat sekitar 2 tahunan ya. Ya, benar sekali, Bang. Nah, kenapa merasa bahwa sepenting nih belajar bahasa Inggris gitu loh? Kenapa kenapa bukan baru menyadari ya? Kenapa menyadari saatnya pentingnya bahasa Inggris di dunia kerja saat ini, terutama di IT ya? Ya, seperti yang Bang Melki katakan, saya tidak terlambat menyadari, tapi baru terlambat memulainya. Karena saya telah menyadari sejak masa kuliah, saya harusnya memahami bahasa Inggrisnya lebih dalam. Namun dari semenjaknya waktu yang berlalu, saya menyadari bahwasanya bahasa Inggris ini adalah suatu hal yang mahal. Karena hampir semua atribut bahasa pemrograman yang saya pelajari itu memiliki biaya atau kelas-kelas yang bisa dikatakan mahal dari sisi bahasa. Karena kenapa? Karena bahasa pemrograman tersebut rata-rata diproduksi oleh orang-orang luar negeri dan rata-rata 100% mereka menggunakan bahasa Inggris dalam menjelaskannya. Ketika kita tidak bisa memahami bahasa pemrograman tersebut saat mereka menjelaskan menggunakan bahasa mereka, kita tentu akan menjadi kesulitan dan merasa miskin akan ilmu. Jadi menurut saya adalah mahal dari sisi keahlian, adalah bahasa Inggris ini adalah mahal. Oke, nah jadi nggak bisa dilepaskan ya antara dunia IT dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kalau lu suka ngoding, lu suka apa animasi atau lu suka bahasa pemrograman kayak Python gitu ya, is you need is compulsory English sebagai bahasa pengantarnya. Sama kayak keluar negeri ya, bahasa Inggris itu kalau ke English speaking country, English is the key ya untuk bisa berkomunikasi. Nah, 2 tahun ini kenapa milih Time akhirnya? Kan kenapa di Jakarta kan banyak ya? Kenapa milihnya online-nya ke Time Language Center? Ya, pertama tentu sekali karena koneksi dari kampus tentunya pastinya, karena pengenalan Time Language Center di kampus saya itu sudah cukup lebih dalam, karena Bapak Irwan Kinun sendiri memperkenalkan saya dengan beberapa les private, ada beberapa dan salah satunya adalah Time. Dan setelah saya riset ternyata di Time Language Center itu sangat banyak potensi yang saya temukan. Kenapa? Karena di Time Language Center itu sangat banyak teman-teman lulusan dari sini itu outputnya sudah bekerja di luar negeri, yaitu Australia. Nah, berkaitan dengan tujuan dan visi saya adalah untuk menjalin koneksi dan pergi ke Australia untuk bekerja, maka Time Language Center adalah tempat yang tepat menurut saya, karena kita akan membentuk tidak hanya dari sisi bahasa, tapi dari sisi koneksi. Time Language Center kita mungkin akan lebih kuat, karena teman-teman alumni dari Time Language Center juga sudah cukup banyak di Australia dan negara-negara lainnya. Oke.
Jadi network ya di Time Language Network. Oke. Kalau dari proses tutornya ngajar sama facility itu seperti apa dan keramatamaan dari Time itu seperti apa sih biar audien di sana juga tahu kalian nggak salah deh milih Time Language Center gitu loh. Menurut saya itu tutornya itu sangat friendly, sangat sabar. Mungkin karena saya private ya, apalagi di saat di kelas yang jumlah siswanya sangat banyak. Itu tentunya akan lebih sangat baik lagi. Sedangkan saya sendiri aja yang karakter saya yang mungkin bisa dikatakan pemalas, pemalas, Malas. susah belajar gitu kan, karena susah mendengarkan gitu kan. Tapi lambat laun karena tutornya sangat sabar dan cara penjelasan saya sangat friendly, sangat mudah dipahami. Ya mungkin karena gestur dan bahasa yang disampaikan itu sangat cocok dengan kita dan saya itu, sehingga saya lebih merasa cepat memahami daripada di kelas bahasa Inggris yang saya pelajari sampai 7 semester. Di kampus saya itu 7 semester loh Bang, bahasa Inggrisnya. Tapi kenapa saya tidak bisa memahaminya dengan rentang waktu tersebut? Ya mungkin bisa jadi karena sayanya enggan berusaha untuk memahami. Walaupun tutor-tutor atau dosen-dosen yang mengajarkan bahasa Inggris saya tersebut sangat luar biasa. Namun di saat saya datang ke sini itu mungkin karena diri saya sendiri mempunyai keinginan untuk belajar, seperti apapun tutornya itu akan lebih cepat kita membuat kita untuk belajar gitu. Ya. Ya, itu namanya internal motivation ya. Internal motivation very strong in your heart and then you want to learn more. A little bit quite action British. Aduh, gue mau coba accent action tapi aduh nggak bisa, lidah gue keriting guys. Coffee British is so hard for your for your use to speaking. Oh ya. Indonesia ini orang Indonesia tuh lidahnya lidah belut ya. Kalau belum justru lebih lincah dong bahasa British. Kan aksen Kanada is quite hard for me to understand also, but yeah, British accent is quite nice because we love watching Harry Potter. Ya, nah jadi memang di Time Language Center kita berusaha menciptakan atau membantu student untuk goalnya apa. Jadi kalau ke Time Language Center, kalau belum tahu tujuannya, kita akan kasih tahu tujuan mau ngapain sih. Mau WHV kah, atau mau studi kah, atau mau coba ingin improving your English seperti specific purposes. Kadang ada juga yang mau untuk saya mau presentasi nih di conference international, saya mau untuk ngambil speaking and public communication saja, bla bla bla. Oke, go ahead, bring it on. Kita bisa siapin apa yang teman-teman siapkan. Bahkan juga ada yang untuk dosen-dosen yang mau PS3 atau dosen yang udah S3 yang mau belajar lagi bahasa Inggris. Oh God, come on gitu ya. Jadi di Time Language Center, Palu gak ada apa lu mau, gua ada. Anyway, nah ngomong-ngomong soal bahasa Inggris nih ya, ini udah global century ya, 21st century skill ya, bahasa Inggris juga 21st century skill. Ini rencana mau ikut WFV juga nggak ntar? Ya, atau karena dari semua perencanaan yang saya lakukan dan informasi yang saya dapatkan untuk masuk ke Time Language Center adalah target utamanya adalah WHV. Apalagi WHV ini sangat di-provide sekali oleh Time Language Center. Dan menurut saya harus, because WHV adalah jalan satu-satunya agar kita ke Australia di masa muda ini gitu. Dan untuk mengumpulkan uang ya, kita kan juga semuanya pasti butuh uang ya. Dan juga yang kedua adalah menjalin koneksi dari sisi keahlian maybe. Nggak cukup gaji IT di Indonesia? Not now. Karena di Indonesia itu guys, IT atau programmer itu sangat dieksploitasi. Kita disuruh kerja dengan full skill, bisa dikatakan full stack gitu kan. Pernah dengar tuh full stack programming, semua bisa dan harus bisa. Tapi gajinya gimana? Gajinya kita bagi dua. Setengah lagi buat yang ngasih kita kerjaan, setengah lagi buat kita. Jadi gimana ya? Jadi tidak sepenuhnya yang kita dapatkan dengan apa yang kita kerjakan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini sangat banyak sumber daya manusia. Jadi sangat sangat selektif sekali saat mereka mencari kandidat-kandidat untuk dipekerjakan. Jadi sangat sulit untuk cari kerja lah intinya gitu. Jadi sehingga mereka mencoba berbagai macam cara untuk mengeksploitasi kita yang ingin bekerja tanpa susah-susah dengan yang namanya orang dalam. Jadi Indonesia orang dalam is nomor 1. Is number one ya. Okay. Jadi ya begitulah. Jangan ke Indonesia, mending keluar negeri aja biar kita nggak ada yang namanya orang dalam gitu aja. Aduh, jadi curhat nih ya. Well, ya,
Yo, even ya di IT juga memang dibutuhkan banget, tapi memang nama salary itu setiap negara ada standarnya. Kalau di luar negeri IT mah, duh, tuh thumbs up deh. Mahal banget, biaya IT tuh mahal banget. Sangat, sangat. Di Indonesia juga mahal sebenarnya ya kalau Mahal ya. Tapi sebanding kalau di luar negeri sebanding dengan biaya kebutuhan hidup. Sedangkan di Indonesia biaya makan dengan biaya pendapatan kita itu tidak seimbang. Itu aja sih. Jadi sehingga kita merasa tidak terlalu merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan karena tidak seimbang. iya begitu. Kalau di luar negeri hidup gaji seminggu bisa hidup sebulan. Kalau di Indonesia gaji sebulan bisa hidup seminggu. Tergantung sih, tergantung ya. Itu relatif namanya. Jadi banyak anak-anak muda nih yang mencoba ikut WHV itu yang pertama alasan adalah network. You will get international network and then bisa mengembangkan kepekan sayapnya di luar negeri supaya lebih tinggi terbangnya, bekerja di perusahaan yang udah levelnya international maksudnya. Yang kedua adalah cuan ya, cuan. Money oriented, karena benar ya, hidup siapa sih nggak butuh uang ya. Atribut kita sebagai anak muda fresh graduate pasti dilihat udah punya selir berapa, terus branded jam yang dipakai apa ya, perfume yang dipakai itu kelas apa, terus sepatunya dan sebagai macam atribut yang melekat pada diri anak muda fresh graduate, apalagi pulang kampung lebaran ya. Aduh, kerja di mana gitu ya, gajinya berapa, sampai isi dompet itu ditanya loh sama orang. Ya gitu gak sih? Bener banget, bener banget. Apalagi kalau kita orang Padang yang kita pulang kampung pasti aktualinya kita pulang kampung. Dan saat pulang kampung kalau kita nggak bawa apa-apa, itu akan menjadi merasa minder tersendiri. Nah, yang jadi masalah kita sudah bawa sesuatu dari rantau tapi tidak cukup. Ini jadi pertanyaan, gimana kita ngerantaunya itu. Kata orang kita boros, tapi bukannya kita boros, tapi kebutuhan hidup itu yang tidak seimbang sebenarnya itu. Itu untuk menutupi yang namanya sifat boros kita tadi yang karena kebutuhan hidup kita lebih tinggi dari penghasilan kita. Itu aja. Jakarta apalagi ya. Iya, karena di Jakarta ini banyak hal-hal yang ya seperti kita rata-rata mereka pakai iPhone. Ya, taruh kita bukan ngikut trennya harus pakai iPhone gitu, bukan. Tapi karena kita sebagai seorang programming, software developer, kita bikin aplikasi, tidak tertutup kemungkinan kita bikin aplikasi hanya di Android saja, juga termasuk di perangkat device seperti iPhone. Sedangkan buat beli iPhone aja itu buat dapetin duit beli iPhone itu harus ngumpulin uang Berapa bulan? buat hampir setahun mungkin baru kekumpul gitu lah, kecuali kredit. Nah, ujung-ujungnya pinjol gitu. Aduh. Gak ada KTP. Nah, Jangan. akhirnya karena itulah kenapa yang saya katakan tadi kebutuhan hidup tidak seimbang dengan penghasilan gitu. Ya kalau mungkin bisa dikatakan hanya untuk trendy atau ngikut per tren gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi alasan untuk kita tidak harus butuh uang banyak gitu kan ya. Tapi ini memang kebutuhan dari sisi apa yang kita lakukan itu pekerjaan itu. Kita butuh device yang cukup dan mumpuni, sedangkan penghasilannya tidak mumpuni gitu. Harus compatible ya, karena Apple to Apple, Apple to Apple. Misalnya kita punya device MacBook gitu ya, terus it's very easy to connect it with your iPhones and also with your tablet, it's very connected. Tapi kalau dari Android ke iOS, wah itu susah ya. Ini kameramen saya ini susah banget mindahinnya. Karena kita syuting pakai iPhone ya, pakai iPhone, terus ngeditnya pakai Android, pakai laptop biasa. Nah itulah perlu transfer dulu ke sini, di airdrop dulu, abis di airdrop nggak langsung gitu ya. Makanya ini kita masuk dalam lingkaran setan ya. Kalau udah punya iPhone, satu device, satu punya gadget yang iPhone, kita harus membeli gadget-gadget yang lainnya sama. Jadi itu strategi marketing yang keren menurut gue ya. Bagaimana orang tergantung hidupnya kepada teknologi yang kita ciptain ya. Itu kalau nguasain IT saat ini berarti lu nguasain bumi. Setuju nggak? Bener banget. Tapi kalau kita menguasai IT, kita bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan gitu kan. Karena hampir semua ilmu pengetahuan butuh IT gitu. Jadi itulah kenapa tadi seperti yang Bang katakan, kalau kita menguasai IT, kita bisa menguasai bumi gitu. Karena di bumi itu ada banyak ilmu pengetahuan yang butuh IT gitu. Nah, ini ada dream nggak untuk kerja sama Elon Musk? Wow, mau ke Mars kita ya, biar di Marsnya nggak pakai IT lagi gitu. Tidak seperti itu. Walaupun kita ke planet lain pun, kita tetap butuh yang namanya teknologi, karena di selama perjalanan manusia
teknologi lah yang membuat manusia itu menjadi lebih cepat melakukan sesuatu hal tanpa harus membutuhkan manusia atau makhluk hidup yang lebih banyak gitu, tanpa harus mengorbankan banyak tenaga dan uang. Dengan IT kita bisa mendapatkan hal itu, dan seperti yang direncanakan Elon Musk, saya setuju jika dia yang ngajak aku ikut. Mau gabung di perusahaannya nggak kira-kira nanti kalau udah nyampe Australia terus kerja nambah skill, nambah ilmu, nambah degree, kualifikasi, terus mau nggak kerja di perusahaan yang HQ di situ di California seperti itu? Of course, tentu, karena apalagi saya lulusan fresh graduate di basic hardware. Saya dulu sempat riset di bidang IoT, dan juga bisa katakan produk-produknya Elon Musk seperti robot, mobil Tesla, atau device-device yang lain yang dia produksi untuk ke Mars, itu rata-rata semuanya adalah based on IoT teknologi. Dan IoT teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan ke Mars gitu. Dan itu basic saya, dan tentu kalau diajak saya pasti mau gitu. Tunggu dulu, harus nambah skill dulu ya. Berarti nambah skill dulu di Australia, ikut WFH dulu. Setelah ikut WFH, nambah gelar yang keren, masuk world class campus. Kapan perlu langsung belajar ke Amerika. And then setelah itu baru gabung di perusahaan Elon Musk ya. It's good plan. Orang pertama di STEMI MIJ Nusa yang kerja di sama Elon Musk kali ya. Ya, maybe, amin ya. Allah mungkin mentakdirkan kita ke sana, mungkin, amin. Amin. Malah kita berbicara seperti ini barangkali ini diaminkan malaikat lewat amin kata malaikat kan. Oke, sebagai seorang IT, apa sih your big dream? Let's make big dream is have found something. Saya sebagai seorang IT, saya ingin menjadi penemu sesuatu. Karena IT ini kan adalah hal-hal yang bersifat inovatif, terbarukan, selalu menimbulkan hal-hal yang baru. Jadi saya punya cita-cita yaitu menjadi seorang penemu. Bukan berarti harus menciptakan sesuatu hal yang sangat baru, bukan, tapi menciptakan sesuatu hal yang lain dan sangat bermanfaat, dan itu continue selalu dipakai oleh masyarakat. Saya ingin menciptakan hal itu. Bisa dikatakan orang banyak yang tren dulu itu namanya startup ya. Ya, big dream saya itu adalah menciptakan sebuah startup. Ya, walaupun sekarang startup saya sendiri sudah saya garap, tapi dibekukan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Kami cari pengetahuan ke mana-mana agar startup itu benar-benar berjalan sesuai dengan harapan gitu. Ya, dulu pernah bikin startup sayur ya. Iya, Barang Mudo, nama aplikasinya Barang Mudo. Itu dengan teman-teman waktu kuliah, itu tugas akhir skripsi, kami bikin kelompok, itu satu-satunya kelompok, dan biasanya skripsi kan gak boleh berkelompok ya Pak. Kami bikin kelompok, bikin skripsi dengan kasus yang sama, yaitu bagaimana mengatasi barang mudo di pasar tradisional agar terjual secara teknologi, menggunakan perangkat teknologi, menggunakan aplikasi barang mudo gitu. Namun ternyata kita sudah didahului di bahasa awaknya di longkahane gitu kan. Ya, kita didahului oleh sebuah startup baru yang namanya Sayur Box, dan beberapa aplikasi lainnya udah banyak. Dan ternyata core bisnis kami belum tepat. Ya, bisa dikatakan bisnis kanvas kami perlu diperbaiki. Kita perlu riset ke lapangan, kita perlu riset secara teknologi maupun secara wawasan bisnisnya itu. Jadi kita harus mencari. Ya, well, but that's good. Maksudnya gini, you at least just try ya. Sebelumnya udah nyoba dan ketahuan di mana lemahnya itu bisnis ya. Sehingga maka dalam bisnis itu ada 7 aspek yang mesti di research ya. Pasarnya seperti apa, legalitasnya. Dan juga dalam pengetahuan itu ada 2 ya. You want to create something or you want to filling the gap. You mau bikin sesuatu yang baru atau you mau ngisi gap yang kosong antara teknologi ini dan teknologi itu. Sehingga itu kontribusi sebagai seorang researcher, seorang academician ataupun sebagai seorang IT.